Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Septian Fauzi, kelas 12 IPS 3, nomor absen 33. Kali ini saya akan membahas tentang modernisasi dan westernisasi. Apa itu modernisasi dan westernisasi? Apa dampak modernisasi dan westernisasi? Dan apa perbedaannya? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal tersebut. Globalisasi dalam perubahan sosial. Mengapa globalisasi berdampak pada perubahan sosial? Karena globalisasi menyebabkan perubahan tatanan nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Contohnya, perubahan sosial menuju modernisasi, yaitu keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki. Akibatnya, terjadinya persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki. Diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Ide globalisasi, yaitu sistem tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia. Karenanya harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Bagaimana jika tidak mampu menyiapkan diri? Maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, mengalami culture shock, yaitu guncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antar unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Lalu yang kedua, mengalami culture lag, yaitu ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Pengertian modernisasi. Modernisasi berasal dari kata modo yang artinya cara, dan ernus artinya periode, waktu masa kini. Jadi, modernisasi dapat diartikan proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, atau juga bisa disebut perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Pengertian modernisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Kucharaningrat, yaitu yang menyatakan bahwa modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Itu yang kedua, menurut Oakburn dan Nimkov, modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Bentuk perubahan dalam modernisasi, yaitu directed change atau perubahan terarah. Yang pertama ada aspek sosial demografi, yaitu proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Yang kedua ada aspek struktur organisasi sosial, yaitu proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Ciri, syarat, dan mental manusia modern. Ciri manusia modern yaitu yang pertama, sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada iptek, imbalan harus sesuai dengan prestasi. Sikapnya yaitu kebudayaan masyarakat dan menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Syarat modernisasi yaitu berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi.
desentralisasi wewenang. Gejala modernisasi yaitu yang pertama di bidang sosial, munculnya kelas-kelas sosial, munculnya sikap konsumerisme. Konsumerisme itu seseorang atau kelompok yang melakukan atau mengkonsumsi barang produksi secara berlebihan. Lalu adanya gejala urbanisasi. Di bidang ekonomi munculnya industri besar, adanya tenaga ahli, adanya perkembangan dalam bidang industri, sudah menggunakan teknologi modern, masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Lalu di bidang politik adanya partisipasi masyarakat rakyat dalam pembangunan, terjadinya sarana dan prasarana informasi, berlakunya hukum secara sistematis. Dampak modernisasi yaitu dampak positif, memperkuat integrasi dalam masyarakat, kemajuan dalam bidang industri, kemajuan dalam bidang transportasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Dampak negatif, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, munculnya kriminalitas, kenakalan remaja, pencemaran lingkungan alam. Gambar berikut adalah contoh modernisasi di bidang transportasi, yaitu bisa dilihat bahwa zaman dulu perubahan dari kereta uap menjadi kereta listrik, pesawat terbang yang dulu menggunakan itu sekarang menjadi pesawat yang modern, kapal perahu kayu menjadi kapal pesiar yang terbuat dari besi, dan masih banyak lain sebagainya. Westernisasi. Pengertian westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Ciri-ciri westernisasi itu lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat, misalnya seperti gaya hidup mewah, hedonisme. Itu yang kedua, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Tiga, semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat, yaitu perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Dan yang kelima, masyarakat juga semakin individual disebabkan sifat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini menjadi semakin terkikis. Perbedaan modernisasi dengan westernisasi. Itu yang pertama, modernisasi mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. Yang kedua, tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan westernisasi mutlak pembaratannya. Munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu jadi dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Persamaannya yaitu modernisasi dan westernisasi sama-sama mempunyai kepentingan sosial duniawi. Yang kedua, sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan, dan yang terakhir, sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.